Halo, selamat pagi. Nah, part yang akan kita pelajari pada hari ini adalah suatu bagian dalam akuntansi aset, yaitu tentang prosedur penutupan pembukuan atau pencatatan akuntansi ya. Nah, tujuan dari pembelajaran bagian ini adalah kita mau belajar tentang bagaimana menutup pembukuan atau pencatatan akuntansi terkait dengan akun aset. Apa saja nih yang harus dipelajari? Nah, terkait dengan SAP nanti kita akan coba melakukan atau membuat daftar tentang list atas inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, kita akan membuat history atau mutasi dari aset ya. Nah, terkait dengan exercise 19 yang akan kita kerjakan pada pertemuan hari ini itu ada di halaman 321 ya. Exercise 19 ini terdiri dari dua tas. Tas yang pertama adalah membuat daftar inventory dan yang kedua adalah membuat aset history. Nah, kita akan coba mengerjakan exercise 19 dengan mengacu pada panduan yang ada di halaman 322 ya. Oke, yang pertama dulu kita akan mengerjakan tas yang pertama yaitu membuat inventory list. Jadi pada tas yang pertama ini ceritanya kita mau menggunakan sistem SAP untuk membuat list inventory. List inventory itu sangat penting pada periode tutup buku karena bagian accounting harus memastikan apakah inventory yang tertulis di dalam pembukuan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak ya. Jadi cara mengeceknya adalah kita harus melakukan stock of name. Nah, untuk melakukan stock of name, bagian accounting akan melakukan pencetakan atas daftar inventory. Perusahaan punya apa aja nih, kodenya berapa-berapa, jumlah totalnya berapa, itu ya. Kita cetak, kemudian kita berikan ke petugas yang akan melakukan stock of name. Nanti si petugas akan meng-cross-check antara list yang di-print dengan kondisi sebenarnya. Apakah asetnya masih ada atau enggak, masih komplit apa enggak, lalu kondisinya bagaimana, masih bagus atau enggak. Nah, kemudian kalau misalnya ada perbedaan data atau ada kondisi yang tidak sesuai dengan daftar tersebut, nanti si petugas stock of name itu akan melaporkan ke bagian accounting. Oh, yang aset nomor sekian harus dilakukan penyesuaian di pembukuan supaya antara di pembukuan dengan kondisi sebenarnya itu sesuai gitu ya. Jadi intinya adalah kita mau membuat inventory list untuk mendukung dilakukannya stock of name atas inventory di perusahaan. Nah, untuk membuat inventory list ini kita akan gunakan program SAP ya. Kita akan melakukan step-stepnya di sini. Saya akan buka menu SAP-nya dulu. Silakan saudara lakukan login juga. Kemudian kita siapkan layar SAP isi aksesnya. Oke, setelah kita buka layar SAP isi aksesnya, kita akan jalankan menu sesuai yang ada di modul ya. Yang pertama adalah kita pilih accounting, menunya, kemudian financial accounting, fixed asset. Oke, lalu kita pilih information system. Ini dia. Kemudian report on sales. Report on asset accounting, lalu asset balance, kemudian inventory list, lalu physical inventory list, lalu by plan. Kita klik 2 kali, kemudian kita akan masuk ke
halaman yang judulnya inventory list. Kemudian kita akan cari menu GoTo. Saya di daftar atau di tampilan saya tidak ada GoTo, jadi saya pilih yang more ya. Klik more, GoTo, kemudian variants, lalu klik get. Oke. Selanjutnya saya akan pilih yang AC010 varian. Saya klik 2 kali. Kemudian saya akan masukkan report date ini ya menjadi tanggal 31 Desember 2021. Oke, kemudian silakan saudara klik execute yang gambar jam. Nah, kemudian hasilnya tampil berupa daftar, yaitu inventory list. Kita akan lihat sebentar. Oke, apa saja nih inventory list-nya? Ini ada beberapa nama aset yang menggunakan bahasa apa nih ya. Lalu ada transformator, kemudian saudara bisa cek, lihat-lihat dulu apa saja. Di scroll ke bawah ya. Ini di data saya ada beberapa yang menggunakan bahasa asing. Oke, seperti ini ya kira-kira tampilannya. Nah, ini adalah data inventory list untuk plan nomor 1000 ya. Kemudian cost centernya ada bervariasi ya dari kepala 1200 sampai paling bawah cost center nomor kodenya 4300. Nah, ini daftar inventory list-nya. Silahkan kalau sudah tampil, saudara bisa melakukan print screen, kemudian di copy paste di MS Word. Nah, untuk tas yang pertama, itu pengerjaannya hanya seperti ini. Jadi, ini sudah selesai. Silakan saudara klik /N. Kemudian kita akan lanjutkan ke pengerjaan tas kedua untuk exercise 19. Kita akan ikuti sesuai petunjuk modul. Oke, tahapan yang pertama adalah kita akan pilih accounting, financial accounting, kemudian fix asset, lalu information system lagi. Oke, kemudian reports on asset accounting, lalu notes to financial statement, lalu internasional, aset history sheet. Aset history sheet itu SALR dan seterusnya ya. Kita klik 2 kali. Lalu kemudian kita masukkan company code-nya, 1000 sudah terisi secara default. Lalu bisnis area. Nah, bisnis area ini kita isikan B bintang. Bintang itu grup kita E, lalu pagar-pagar 2 digit nomor presensi. B bintang pagar-pagar ya. B grup kita E, lalu 2 digit nomor presensi saudara. Kemudian di bagian bawah ada list aset. Itu silahkan saudara klik list asetnya. Kemudian untuk report date itu kita masukkan tanggal 31 Desember. History sheet-nya mana ya history sheet-nya? History sheet version, silakan saudara scroll ke bawah ya. History sheet version-nya dimasukkan kode HGB1. Saya akan coba klik HGB1.
HGB1 in compliance with isi Direktif 4. Oke, disesuaikan dengan peraturan negara setempat ya. Kemudian use ALV grid itu di sebelah mana ya? Nah, ini display optionnya use ALV grid. Coba saya cross check lagi, saya scroll ke bawah, data yang diisikan yaitu company code, oke, 1000, bisnis area BE, 2 digit nomor presensi, list asetnya diklik, oke. Kemudian report date-nya itu tanggal 31 Desember, history sheet version-nya itu di bagian bawah ya, further setting, itu kalian pilih HGB 1, lalu use ALV grid-nya silakan kalian tick mark ya. Oke, terus kalau ada aset kelas, ini ya aset kelas, kalau terisi secara default, silakan di delete aja. Kemudian selanjutnya kita klik execute yang gambar jam. Oke. Multiple lines are only supported for printing and in print view. Oke, jadi tampilannya memang hanya bisa terlihat secara sempurna kalau menggunakan mode atau tampilan print ya. Jadi ini kalau saudara lihat tampilannya seperti ini. Oke, kita coba lihat pelan-pelan kolom-kolom ini bacanya gimana ya. Oke, kita lihat dari kolom kedua ya. Nah, di sini untuk aset history sheet itu mencatat tentang aset-aset yang pada satu periode tahun pembukuan itu diperoleh atau diberhentikan. Jadi aset history sheet itu menunjukkan tentang mutasi terkait aset ya. Aset yang diperoleh maupun aset yang diberhentikan. Nah, kebetulan di exercise sebelumnya kita itu menghentikan satu aset yang namanya robot E ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa si robot E ini harga perolehannya itu 100.000. Kemudian ini untuk nilai depresiasinya adalah 40.000. Sehingga nilai bukunya itu adalah 60.000. Kemudian di sini ada data tentang depresiasi setiap tahunnya, yaitu 9.167. Didepresiasi selama berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun ya. 6. Oke. Kemudian, oke. Kalau 6 kali 9 itu berapa? 54. Oke, terus apa lagi nih? Nggak bisa dibaca ya, nggak bisa dipanjangin. Oke. Kemudian ini ada aset description. Oke, itu aja infonya ya. Oke, silakan saudara print screen. Kemudian di copy paste di Word ya. Ini adalah aset history sheet yang diminta di modul untuk exercise 19 tas 2. Kalau sudah, silakan kalian klik back.
Nah, sebenarnya di sini untuk aset history sheet kalian juga bisa coba-coba masukkan aset number. Tadi kita sempat mengerjakan exercise tentang aset dalam konstruksi atau sebelumnya tentang apa ya, building ya kalau nggak salah ya, yang di exercise 17. Bisa juga saudara input di bagian aset number ini ya, terus dicoba dilihat untuk mutasinya seperti apa ya. Seperti itu pengerjaan untuk exercise 19 tas 2. Kita bisa balik lagi ke layar SAP isi akses. Nah, karena pengerjaannya udah selesai, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di tutorial exercise 20. Terima kasih.